Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Ini ada quote yang menarik dari Peter Thiel. Peter Thiel ini adalah pendiri dari PayPal ya, salah satu pendiri dari PayPal dan sempat merger dengan X.com-nya Elon Musk waktu awal-awal tahun 2000 dulu ya. Yang berlanjut PayPal. Oke, menurut Peter Thiel, most people are afraid, founders are not. Oke, jadi orang pada umumnya adalah rata-rata ya. Sementara leaders atau pendiri, pemimpin itu tidak beda, tidak bisa di bawah, bisa di atas rata-rata ya. Nah, founder trait seem to have an inverse normal distribution to them. Oke, jadi sifat-sifat yang dimiliki pemimpin biasanya itu dia kebalikan dari distribusi normal menurut mereka ya. Jadi teman-teman kalau ingin jadi leader ya, tentunya teman-teman harus tahu bersikap kebalikan seperti distribusi normal. Tetapi untuk inverse distribusi normal, teman-teman harus tahu dulu apa itu distribusi normal kan sebelum tahu kebalikannya gitu ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang distribusi normal ya. Oke, kita mulai dari notasinya dulu. Oke, di sini kita akan pakai mean atau rata-rata, variansi dan standar deviasi. Di mana notasinya itu berbeda. Yang untuk populasi rata-rata itu dia menggunakan mu. Sementara kalau di sampel, jika misalnya populasinya banyak, nggak mungkin diolah semuanya, kita ambil sampel, kita pakai X bar ya. Lalu untuk variansinya, sigma kuadrat untuk populasi, sementara untuk yang sampel S besar kuadrat ya. Lalu simpangan baku atau standar deviasinya menggunakan sigma untuk populasi dan S besar untuk yang sampel ya. Oke, jika kita berbicara tentang distribusi normal, itu erat kaitannya sama bell curve atau kurva lonceng. Kenapa sih? Karena bentuknya itu menyerupai distribusi normal ya kalau dibuat. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, buat teman-teman yang hobi matematika, mungkin ingin tahu fungsinya seperti apa sih kok bisa seperti bell curve itu. Oke, ini buat yang pengen tahu aja. Fungsinya seperti ini, fx itu, di mana x adalah posisi dia di kurva lonceng. Angkanya ya, fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi dikali bilangan natural E pangkat minus setengah dikali x minus mu dibagi sigma kuadrat ya. Dimana mungkin teman-teman udah tahu ya, pi itu 3,14, lalu E atau bilangan natural adalah 2,71828 ya. Oke, kita lanjut aja ke contoh penggunaannya ya. Contoh kita akan membahas tentang tinggi mahasiswi di kelas X ya. Jadi kali ini populasinya nggak banyak, jadi kita menggunakan semua populasi ya, populasi penuh ya. Oke, misalkan ada sekitar 100 anak ya di kelas tersebut, dan kita punya dua data ini aja ya. Mungkin kita nggak tahu jumlah anaknya berapa, kita cuman punya dua data ini, yaitu rata-ratanya adalah 155 cm tinggi rata-rata. Lalu sigmanya adalah atau standar deviasinya adalah 5 cm. Apa sih yang kita bisa simpulkan dari cuman dua data ini aja? Oke. Jadi berdasarkan aturan distribusi normal, oke. Itu seperti ini ya. Oke. Kurvanya bentuknya seperti lonceng, di mana di tengah-tengah adalah rata-ratanya ya. Oke, dari sini kalau kita tarik 1 sigma ke kanan dari 155, jadi orang yang tingginya mahasiswi di kelas X yang tingginya 155 sampai 160 cm di range selama sebanyak 5 cm itu ada 34% ya, 34,1 tepatnya. Begitu juga kalau kita tarik ke kiri itu ada 34,1% ya. Jadi totalnya 68% kalau plus minus 5. Jadi yang tingginya antara 150 sampai 160 itu ada 68% orang ada di situ populasinya. Oke, kita lanjut. Kalau 2 sigma kita stretch, oke, kita langsung sampai 3 sigma. Kalau 2 sigma berarti totalnya ada nambah 13,6% di kanan dan kiri, jadi totalnya ada 95, dan jika ditambah 1 sigma lagi nambah 2,1% masing-masing di kanan dan kiri. Nah, ini yang kita namakan aturan 689599 ya. Oke, mungkin teman-teman udah tahu, harus tahu bahwa ini adalah aturan baku dari distribusi normal. Jadi udah kemungkinan besar seperti ini data pada umumnya di lapangan yang terjadi ya. Oke, jadi
plus minus 1 sigma ada 68%. Jadi anak yang tingginya 150 sampai 160 ada 68%. Lalu yang tingginya kita tambah plus minus 5 lagi, jadi 145 sampai 165 ada 95%, dan akhirnya yang 140 sampai 170 cm mahasiswi itu tingginya di range ini ada 99%. Nah, di sini kalau kita tambah 1 sigma lagi ke kanan ataupun ke kiri, udah effortnya besar tetapi manfaatnya nggak banyak, sangat-sangat tidak signifikan, karena 6 sigma ini aja udah 99%. Makanya kalau di ilmu operation ada namanya black belt Six Sigma, atau kalau di karate kan sabuk hitam ya, black belt itu yang paling tinggi sabuknya. Black belt Six Sigma itu adalah orang yang paling jago supply chain management ya. Oke, mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam memahami distribusi manual. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.